Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juragan Hobi, teman-teman. Jadi saya ingin mengabarkan tentang aksi penipuan yang kerap terjadi saat transaksi burung. Nah, saya pernah menjadi korban. Ada dua, punya saya dengan tetangga saya yang juga sama-sama beli kepada salah satu orang. Nah, bagaimana modusnya, kemudian caranya, ternyata dia menggunakan ekornya disambung di dalam, kemudian dilem, dan setelah mabung baru akan ketahuan. Jadi untuk membedakannya sangat susah, tapi untuk berjaga-jaga kalian perlu tahu bagaimana caranya. Simak video selengkapnya. Angkut sarang juga. Ini merupakan burungnya yang pejantan yang sudah ambrol, dan ini merupakan bukti kalau ekornya yang 26 ini sudah ambrol ya. Nah, ini ternyata sambungan dilem. Ini merupakan burung murai batu balak ya. Ukurannya lucu panjang. Balak saja ini 24. Ini ternyata juga yang saya kena tipu. Ini 24. Setelah diukur memang 24 dan balak. Ekornya bagus juga, tidak ada yang cacat waktu kita cek ya. Transaksi burung. Ini saat transaksi di area Surabaya di dekatnya Balai Pemuda, dan ini orang-orang yang sebagai pelaku ya, ada 2 orang kurir. Kemungkinan ini berkomplot dengan si akun di Facebook. Nah, ini baik-baik saja burungnya, nggak ada yang mencurigakan karena memang ini kayaknya sudah profesional. Ini burung kedua, yang ini punya saya sendiri. Ini betina. Kami dealnya ekornya itu 16 up. Nah, setelah ditangkap juga diukur, ternyata memang benar ukuran 16 lebih sedikit, 16,5 lah. Awas kabur. Pengalaman nggak bisa. Ini masih ya, pastol ya? Pastol gitu. Mana? Penggaris. Awas patah pak Ya, kakinya. kalau sudah pengalaman nggak apa-apa. Kalau nggak pengalaman, aja. Nah, ini 0 ya. 16 ya. 16. Nah, ini orangnya pengen segera melepas burungnya, mungkin takut diperiksa ya. Setelah kami pahami dari beberapa video yang kami rekod, waktu itu di lokasi saya memang sudah yakin memang benar, karena ekornya juga mulus, nggak ada yang mencurigakan. Nah, ini ekor 26. Kalau yang ini berbeda lagi ya. Jadi yang ekor 26 ini sama-sama satu pemilik sebelumnya dengan yang kena tipu di pertama itu. Jadi yang ekor 26 ini setelah sampai di rumah, maka ini juga mencurigakan karena terlalu panjang dan ekor penyangganya jauh jaraknya. Nah, kami juga beli kepada orang yang sama, hanya saja kurirnya yang nggak berbeda. Jadi ini transaksi Surabaya juga. Kemudian baru ketahuan kalau ini aksi penipuan juga setelah mabung dan setelah berganti bulu malah menjadi betina. Nah, kalau dari burungnya sendiri, nah ini yang ekor panjang kelihatannya memang jantan, hanya saja badannya kecil, lebih kecil. Kalau auranya memang jantan. Ini juga jantan, tapi ini yang asli ya, ini bukan kena tipu, bukan.
Ini milik saya yang ekor 24. Nah, perlu yang juga diketahui setelah kami mengetahui burung ini kena tipu. Jadi awalnya saya dikasih tahu tetangga yang juga beli ke burung yang pemilik yang sama ini. Ternyata setelah dia mabung kemudian dicabut, ternyata di ujung pangkalnya itu ada sambungan ujung pangkal yang masuk ke dalam ekor ke badannya itu ternyata dilem. Nah, makanya dia kemudian dicabut semuanya. Ternyata benar ekor lancurnya yang panjang ini disambung. Jadi teman-teman berhati-hati ketika transaksi. Kemudian harganya memang ini agak sedikit terjangkau ya, murah menurut saya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan harga murah, kemudian juga ternyata menjadi korban penipuan. Padahal ini sudah angkut sarang ya. Ini pas kadung sudah seneng, ternyata malah burungnya kena tipu ya, betina semua. Dan jadi demikian teman-teman hasil pengalaman saya yang kena tipu 2 kali transaksi burung ekor panjang. Ternyata hasil ekornya itu adalah ekor sulaman, jadi disambung, tapi cara penyambungannya ini sangat rapi, disambung di ini misalnya ekornya ya. Nah, ini ekor, kemudian ini adalah tubuhnya, ini disambung di dalam, jadi dipotong dulu kemudian dimasukkan lagi di lem seperti itu. Tidak tahu ini menggunakan lem khusus seperti apa sehingga kemudian tidak ada satupun yang mencurigakan waktu itu. Nah, hanya saja lambat laun kemudian karena ekornya mulai rontok atau mabung baru ketahuan ternyata mereka menggunakan sambungan. Nah, cara yang selanjutnya adalah ternyata mereka ini membeli dari beberapa burung-burung murai batu yang panjang ekornya. Kemudian ketika mabung dia akan beli ekornya tersebut, beli ekor saja. Nah, ekor ini kemudian disambung ke ekor burung yang dia punya. Jadi walaupun ekornya pendek, bisa saja kemudian bisa jadi ekor panjang. Yang ketiga adalah ketika ekornya panjang, ekor lancurnya panjang, tapi ekor penyangganya, ekor yang kedua ini kemudian jaraknya jauh, itu perlu dicurigai juga. Nah, itu tips yang kedua untuk membedakan burung murai batu ekor panjang yang ternyata imitasian atau dilem. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beli kepada orang yang memang kenal dan memang terpercaya ya, misalnya di akun Facebook, karena memang transaksi burung murai batu ini banyak dilakukan di Facebook. Maka Facebooknya juga harus diverifikasi dulu, dicek profilnya dan macamnya. Kalau bisa minta nomor telepon dan ketemu langsung. Nah, pengalaman yang saya ini, saya sudah telepon-teleponan, oke, WA juga oke, dikirim, tapi ternyata ketika ketemu dia bukan orangnya, karena di suara itu ya saya tangan ke suaranya memang bukan suara yang ngantarkan langsung. Dia punya perantara lagi, pakai orang lain. Orangnya ya agak sedikit tua dan nggak tahu lah, mungkin dia juga kena tipu juga sama ownernya. Jadi dia hanya disuruh untuk ngirim barang ini, ketemu di mana, COD-an. Kemudian ya ketika ada proses nego, karena saya sempat negor juga ke pengirimnya, oh ini kok burungnya kecil tubuhnya. Iya, memang adanya seperti ini. Kalau main komplain silakan telepon pemiliknya gitu. Setelah telepon memang dikasih harga lebih turun lagi. Ya itu menurut saya itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan itu dilakukan oleh orang-orang yang profesional ketika proses penipuannya. Jadi pakai orang lain masih harus tangan ke tangan, sehingga ketika dikejar, saya sempat mengejar akun Facebooknya itu juga sudah tidak ada. Jadi ini memang profesional dan waspada terhadap akun-akun yang abal-abal ya. Oke, demikian. Silakan ketika ada pengalaman lain yang mungkin teman-teman dirasakan, komen di
video ini ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.